walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan, selalu setia mendengarkan radio pembelajaran kita di Radio Edukasi Spensa FM 99,9 MHz. Sebelum memulai pembelajaran IPS kita pagi ini, dari studio Ibu hadirkan satu nomor lagu ke ruang dengar Anda. Semoga dengan lagu ini kalian lebih semangat mengikuti pelajaran IPS. Baiklah anak-anak cerdas, kembali lagi bersama Ibu Nofri. Pada kesempatan kali ini, Ibu menyampaikan bahwa tetap patuhi semua protap COVID-19 dengan selalu ingat mencuci tangan, jangan lupa memakai masker saat keluar rumah, dan juga tetap hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, dan tentunya stay at home, tetap tinggal di rumah dan belajar di rumah. Selama 30 menit ke depan, Ibu akan menemani Anda dalam pelajaran IPS kelas 7. Langsung saja, siapkan modul dan siapkan alat tulis. Baiklah anak-anakku, pembelajaran IPS kita hari ini adalah tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Kita melihat yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Baik, ada dua kata di sini, ruang dan interaksi. Istilah ruang seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang rapat, dan lain-lain. Kita ketahui bahwa di permukaan bumi terdiri dari udara, daratan. Di daratan ada pegunungan, ada batuan, ada lembah, dan lain-lain. Kita ketahui juga bahwa di permukaan bumi ada perairan, ada laut, ada sungai, ada danau. Ada juga lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan yang menyelimuti bumi. Itu juga termasuk ruang. Ada juga lapisan tanah. Sampai ke dalam tertentu pun itu juga kita sebut ruang. Kita ingat makhluk hidup ada 3 jenis, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kebanyakan manusia hidup di daratan, jadi ruang yang digunakan hanya sebagian saja, yaitu di daratan. Daratannya ada yang hidup di dataran tinggi, ada yang hidup di dataran rendah, kemudian ada yang di lembah, dan lain sebagainya. Makhluk hidup yang kedua, misalnya ikan. Ikan hidupnya di perairan, laut, sungai, danau. Berarti ikan juga permukaan bumi tempat hidupnya adalah sebagian besar yaitu di perairan. Jadi, makhluk hidup menempati ruang yang digunakan untuk tempat tinggalnya, biasanya sebagian, karena permukaan bumi sangat luas. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Misalnya, perbedaan karakteristik antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ibu ambil contoh, misalnya kita lihat dari keadaan alamnya, dari penduduknya, dari aktivitasnya, dan dari seni budayanya. Di sini Ibu ambil contoh, misalnya daerah pegunungan. Daerah pegunungan tentunya subur sehingga menghasilkan banyak buah-buahan dan juga banyak sayuran. Daerah pantai tentunya berdekatan dengan laut sehingga menghasilkan ikan. Nah, perbedaan inilah orang melakukan interaksi. Interaksi merupakan hubungan timbal balik. Kalau interaksi antara ruang merupakan proses timbal balik antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut.
penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari pegunungan, dan sebaliknya penduduk daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan, bertemunya di pasar. Jadi orang gunung turun membawa sayur, membawa buah, orang pantai membawa ikan. Nah, di situ terjadinya interaksi melalui aktivitas perdagangan. Oke, baik anak-anakku, sebelum Ibu lanjut ke materi berikutnya, untuk menghibur kalian semua, biar kalian tetap semangat, dari studio Radio Edukasi Spensa FM 99,9 MHz, Ibu hadirkan ke ruang dengar Anda satu nomor lagu. Baik anak-anak, kita lanjut. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Di sini kita melihat interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang atau mobilitas penduduk. Misalnya, orang yang melakukan pergerakan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau dari daerah asal ke daerah tujuan. Contoh, kalian berangkat dari rumah ke sekolah, berarti kalian bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Atau Ibu ambil contoh lagi, misalnya Pak Dokter berangkat dari rumahnya ke rumah sakit, berarti pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya. Berikut, interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang atau perpindahan transportasi. Contoh, sebuah bis berangkat dari Kedang ke Lewoleba. Berarti bis ini bergerak dari daerah asal ke daerah tujuan. Yang berikut, interaksi antar ruang berupa informasi atau komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, seorang menyampaikan berita kepada temannya. Jadi seseorang ini dia ngobrol, duduk, cerita, menyebarkan sebuah berita. Nah, komunikasi ini disebut dengan komunikasi langsung. Sedangkan komunikasi tidak langsung melalui tayangan televisi, media sosial. Kalian membaca berita di Facebook, di WA, di Instagram, atau membaca koran, majalah, dan lain-lainnya. Oke, baik. Ada beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama, saling melengkapi atau regional complementarity. Kondisi saling melengkapi terjadi jika wilayah-wilayah yang berbeda jenis barang yang dihasilkannya. Misalnya, penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan merupakan penghasil sayuran, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah pantai merupakan penghasil ikan. Penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan membutuhkan ikan, sedangkan penduduk yang di wilayah pantai membutuhkan sayur. Masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan melakukan interaksi penduduk yang tinggal di wilayah pantai melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Selain saling melengkapi complementarity tadi, yang berikut adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Jadi, kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contoh, pembeli ikan yang tinggal di wilayah Atadei biasanya membeli ikan ke wilayah Lewoleba, namun kemudian diketahui wilayah Waiteba yang juga penghasil ikan. Karena wilayah Waiteba jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah Atadei akan beralih membeli ikan ke wilayah Waiteba. Akibatnya, interaksi antara wilayah Atadei dan Lewoleba melemah.
Jadi, di kesempatan antara ini lebih dilihat mempertimbangkan mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih dekat, mana yang lebih hemat, dan mana yang lebih cepat. Yang ketiga, selain kesempatan antara atau intervening opportunity, yang ketiga adalah keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Jadi pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Kemudahan transfer dan biaya dapat diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadi interaksi karena biaya untuk mencapainya lebih mahal. Contoh, seorang akan menjual sayuran dari wilayah Atadei ke wilayah Lawaleba. Namun, jalan menuju wilayah Lawaleba mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah Lawaleba. Jadi keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan ini lebih menitik beratkan pada biaya. Oke, baik. Sebelumnya satu tembang manis ke ruang dengar Anda biar kalian tetap semangat. Selamat mendengarkan. Baik anak-anak. Sekian materi kita siang hari ini. Yang dapat Ibu ambil kesimpulan bahwa yang pertama, ruang merupakan sebuah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Pengertian interaksi antar ruang merupakan suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya, dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, antara lain yang pertama saling melengkapi atau regional complementarity, yang kedua kesempatan antara atau intervening opportunity, dan yang ketiga adalah keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, transferability. Semoga pelajaran IPS siang ini bermanfaat. Tetap belajar modul di rumah dan tetap mengerjakan tugas. Untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, Ibu putarkan satu tembang lagu ke ruang dengar Anda.